Bab 26 Pemungutan Biaya Perlindungan. Saat berbicara, dia secara tidak sengaja melirik Qin Cucu, melihat pemandangan di bawah rok panjang. Dia tidak bisa menahan rasa panas di lubang hidungnya. Sosok wanita ini terlalu sempurna. Satu titik terlalu gemuk, dan satu titik terlalu kecil, yang sempurna sebanding dengan Venus pada patung itu, tetapi memiliki dua lengan yang lebih halus darinya. Karena itu, perasaan setelah melihat terlalu menggerahkan. Dia memalingkan muka dengan tergesa-gesa, karena takut akan mengeluarkan darah dari hidungnya, yang akan memalukan. Melihat ekspresinya, Qin Cucu tercengang saat memikirkan adegan kebersamaan dua kali berturut-turut. Jika Ye Bufan benar-benar memiliki sepasang mata peramal, bukankah dia akan terlihat di seluruh dirinya? Memikirkan hal ini, dia ketakutan, dan segera menutupi dadanya dengan kedua tangan, dan berkata dengan gugup, "Apa yang kamu katakan tidak mungkin benar." Kan? Tanda tanya. Dia menemukan alasan untuk dirinya sendiri dan berkata, "Aku baru saja mengamati lebih hati-hati daripada kamu. Aku baru saja melihat beberapa tato di dada pria itu." Mendengar apa yang dia katakan, Qin Cucu merasa itu masuk akal, dan tidak dapat membantu tapi santai. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak terlalu buruk. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati." Ye Bufan diam-diam melihat pemandangan indah di dadanya, dan tiba-tiba merasa tersipu dan jantung berdebar. Pemandangan membuatnya terlalu bersemangat. Melihat penampilannya, Qin Cucu berkata dengan tidak puas, "Mengapa kamu tidak melihatku? Apakah aku jelek?" Ye Bufan diam-diam mengerang di dalam hatinya, wanita adalah makhluk yang sangat aneh, kamu bahkan tidak bisa melihat mereka, dan kamu bisa bahkan tidak melihat mereka tidak, masalah apa yang kamu inginkan? Untungnya, keduanya segera tiba di tempat parkir. Qin Cucu masuk ke dalam mobil dan pergi. Ye Bufan juga kembali ke hotel yang disewanya. Sebagai perbandingan, kondisi di hotel jauh lebih baik daripada di asrama. Yang terpenting adalah tenang, jadi tidak perlu khawatir diganggu saat latihan. Keesokan paginya, dia meninggalkan hotel dengan segar dan bergegas ke tempat sarapan ibunya. Keterampilan memasak Ouyang Lan sangat bagus. Setelah sarapan di banyak tempat, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan roti kukus ibunya. Ye Bufan tidak makan, dia ingin pergi menikmati sarapan buatan ibunya sendiri, dan membantu ibunya sepanjang jalan. Warung sarapan yang dikelola Ouyang Lan agak jauh, di kelurahan distrik Dongcheng sudah lama ada seruan relokasi, tapi belum pindah. Ouyang Lan diusir dari rumahnya oleh beberapa paman 3 tahun lalu, jadi dia datang ke kota Jiangnan sendirian, menyewa sebuah rumah kecil seluas lebih dari 10 meter persegi untuk menjalankan sarapan, dan bekerja keras untuk mendapatkan uang guna menghidupi saudara laki-laki dan perempuannya, pergi ke sekolah. Adik perempuannya, Ouyang Jing, 1 tahun lebih muda dari Ye Bufan, dan dia belajar di universitas di kota Jiangbei. Anak-anak orang miskin sudah menjadi penanggung jawab keluarga, meski liburan musim panas telah usai. Ouyang Jing juga bekerja dan belajar di luar, dan belum kembali. Memikirkan kebaikan Ouyang Lan kepadanya selama bertahun-tahun ini, Ye Bufan tidak dapat menahan perasaan terharu. Meskipun dia adalah anak angkat, ibunya selalu memperlakukannya seperti anaknya sendiri, bahkan lebih baik daripada putrinya sendiri. Lingkungan desa di kota sangat memprihatinkan, bangunan di sekitarnya bobrok, dan selokan bau di sebelahnya mengeluarkan bau busuk. Apalagi baru turun hujan tadi malam, dan jalanan semakin becek. Ye Bufan mengerutkan kening sambil berjalan. Alasan mengapa Ouyang Lan menyewa di sini adalah karena harga rumah di sini murah. Untungnya, saya kaya dan punya restoran sendiri, jadi ibu dan adik saya tidak perlu menderita lagi. Setelah Ouyang Lan kembali dari rumah sakit Jiangnan, dia merasa pusing sebelumnya hilang, seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan dia penuh energi dalam melakukan segalanya, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi 10 tahun lebih muda. Saya bangun pagi hari ini dan mulai menjual roti, karena rotinya enak dan ada banyak pelanggan tetap, dia dengan cepat menjual lebih dari setengah lusin laci rotinya. Saat dia sibuk, 4 atau 5 gangster dengan pakaian berwarna cerah datang ke gerai roti kukus. "Bos, bisnisnya bagus," kata pemimpinnya. Seorang pang dengan kemeja berbunga-bunga dan berambut mohawk. Melihat orang-orang ini, ekspresi Ouyang Lan menegang, dan kemudian dia berkata dengan senyum di wajahnya, "Adik-adik,
kios roti kukus saya terlihat seperti banyak orang, tetapi tidak menghasilkan banyak uang sama sekali. Sudahkah Anda makan belum? Tanda tanya. Roti yang baru keluar dari wajan masih panas. Semua orang bisa makan apapun yang kamu mau. Mosigan berkata, jangan bicara omong kosong begitu banyak. Kapan kamu akan membayar biaya perlindungan bulan ini? Untuk adik laki-laki ini, aku benar-benar tidak menghasilkan banyak uang baru-baru ini. Aku baru saja pergi ke rumah sakit lagi. Ekspresi Mosigan dengan cepat menjadi dingin, dan dia berteriak dengan arogan, Wan Qian, apa bedanya bagi kami jika kamu pergi ke rumah sakit atau tidak? Selama kamu masih hidup, kamu tidak akan kehilangan 1 sen pun dari biaya perlindungan. Ekspresi kemarahan melintas di wajah Ouyang Lan, tapi dia masih menahannya, mengeluarkan 100 uang yuan dari tas kanvas di pinggangnya, dan berkata, beberapa saudara kecil, saya menjual begitu banyak hari ini. Gangster berambut kuning di sebelahnya melangkah maju dan menyambar uang $100, dan kemudian berkata, ini adalah tidak cukup untuk mengirim pengemis. Anda harus membayar setidaknya 1.000 yuan bulan ini. Ouyang Lan memohon dan berkata, saya hanya mendapatkan 2-3.000 yuan sebulan menjual roti. Saya masih perlu makan dan membayar pendidikan anak-anak saya. Bagaimana saya bisa punya banyak uang? Mosigan berteriak, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu apa yang penting? Uang ini dikumpulkan oleh Ma Jiuye. Apakah penting bagi anakmu untuk pergi ke sekolah atau mau wajah Jiuye? Gangster berambut kuning itu mengangkat kakinya dan menendang-menendang sangkar di sebelahnya. Roti seputih salju itu jatuh ke tanah. Jika Anda tidak dapat membayar biaya perlindungan, mengapa Anda masih menjual roti kukus? Anda dapat minum angin barat laut di masa depan. Melihat bajingan ini sangat tidak masuk akal, penjual di sebelah mereka sangat marah. Tetapi mereka tahu itu orang-orang ini adalah bawahan Ma Jiu, pemimpin gangster di distrik Dongcheng. Pada saat ini, Paman Zhang, yang menjual stik goreng dan buah-buahan besar, berkata, saudari Ouyang adalah seorang wanita yang memiliki 2 anak. Itu tidak mudah. Mengapa Anda tidak memberi saya beberapa hari lagi? Petik 2. Ini anak tidak dilahirkan untuk saya, jadi apa hubungannya dengan saya? Mosigan berteriak dengan arogan, jika kamu ikut campur dalam urusanmu sendiri, kamu akan menghancurkan kios tongkat adonan gorengmu. Paman Zhang menghela nafas dan berhenti berbicara. Meskipun dia bersimpati dengan Ouyang Lan, dia benar-benar tidak mampu memprovokasi orang-orang ini. Mosigan menoleh ke Xiao Huang Mao dan berkata, bawa tasnya ke sini dan lihat apakah ada uang. Xiao Huang Mao datang ke Ouyang Lan dengan sebuah janji, dan mengulurkan tangan untuk mengambil tas kanvas di pinggangnya. Ekspresi Ouyang Lan berubah drastis, 20.000 yuan yang Ye Bufan berikan semuanya ada di dalam tas, dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk melindungi tas itu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa memindahkan tas ini. Mosigan berteriak, benar saja, kamu masih punya uang, ambil untukku. Huang Mao kecil mengulurkan tangan untuk mengambil tas kanvas. Bagaimana bisa seorang wanita cocok untuk pria besar? Setelah merobek 2 kali, Xiao Huang Mao meraih tas kanvas dan menariknya dengan keras, merobek tas menjadi 2, dan 2 tumpukan uang 100 yuan dan beberapa koin yang berserakan jatuh. Benar saja, aku kaya, dan aku berpura-pura miskin. Xiao Huang Mao mengutuk dan meraih 2 tumpukan uang 100 yuan, tetapi pada saat ini sebuah kaki besar muncul dari udara tipis, dan menginjak kakinya, tangan dengan ganas di bawah kaki. Bab 27, Makan Roti Kukus. Xiao Huang Mao mengeluarkan jeritan yang menusuk hati. Kekuatan tendangan ini begitu kuat sehingga dia merasa salah satu tangannya akan dihancurkan. Itu Ye Bufan yang datang. Ketika dia tiba di sini, dia kebetulan melihat para perusuh ini menindas ibunya, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Bagaimana dia bisa bersikap sopan? Mosigan tercengang. Bajingan ini semuanya berada di bawah-bawahan Ma Jiuye. Mereka terbiasa dengan pelanggaran hukum di desa di kota pada hari kerja. Tidak ada yang berani mengatakan tidak. Sekarang pemuda ini berani menyerang bangsanya sendiri. Bukankah itu berarti dia tidak mau hidup? Dia melambaikan tangannya ke 2 gangster yang tersisa. TMD, berikan sedikit darah pada anak ini.
Kedua gangster itu tiba-tiba menunjukkan mata yang ganas, mengeluarkan dua pisau pendek dari pinggang mereka, dan bergegas menuju Ye Bufan. Orang-orang di sekitar semuanya berkeringat untuk Ye Bufan. Orang-orang muda ini kejam dan tanpa ampun, itu bukan lelucon. Kedua gangster itu mendatangi Ye Bufan dan menikam belati itu tanpa ragu-ragu. Tapi segera ada rasa sakit di lengannya, dan entah kenapa, pisau pendeknya tertancap di lengan bawahnya. Ah! Kedua gangster itu menyentuh lengan mereka yang terluka dan berteriak seperti membunuh babi. Ye Bufan menendang gangster berambut kuning itu, dan berjalan menuju Mohigan. Melihat bahwa pihak lain menjaga ketiga bawahannya dengan mudah, Mohigan panik, mundur 2 langkah dan berkata dengan gugup, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, aku bersama Master Jiu brengsek. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Mendengar suara berderak, Mohigan memutar kepalanya beberapa kali, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah yang bercampur dengan giginya. Kamu berani memukulku, aku bawahan Ma Jiuye. Retak, retak, retak. Ye Bufan menamparnya beberapa kali berturut-turut, dan wajah Mohigan langsung ditampar ke kepala babi, dan dia menutup mulutnya dengan bijak, mengetahui bahwa dia bertemu dengan karakter yang kejam hari ini. Pada saat ini, Ouyang Lan pulih dari keterkejutannya. Dia buru-buru melangkah maju untuk memegang Ye Bufan dan berkata, Nak, berhentilah memukul, kami tidak mampu memprovokasi orang-orang ini. Tampaknya mendapatkan kembali kepercayaan diri, dia berteriak dengan tidak jelas. Saya ku beritahu, aku menyinggung Tuan Ma Jiu, jadi jangan coba-coba main-main di sini di masa depan. Petik 2. Diam. Ye Bufan menendang-menendangnya ke tanah, dia menoleh dan berkata kepada ibunya, Bu, jangan khawatir tentang itu, serahkan urusan hari ini kepadaku. Ouyang Lan ragu-ragu dan berkata, baiklah, Nak, kamu harus berhati-hati, jangan membuat hal-hal besar. Ye Bufan mengangguk, berbalik kepalanya dan menunjuk ke roti yang berserakan di tanah, dan berkata kepada 4 gangster, siapa yang melakukan ini? Merasakan aura pembunuh yang memancar darinya, Moxie menggelengkan kepalanya. Beberapa orang begitu ketakutan sehingga mereka terdiam, arogansi yang menindas orang-orang jujur sebelumnya sudah lama berlalu, dan mereka semua menutup mulut dan tidak berani berbicara. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mematahkan semua kakimu, kata Ye Bufan dan berjalan menuju ke 4 bajingan itu. Saudaraku, jangan, kataku. Bajingan kecil ini benar-benar ketakutan dengan caranya. Mengetahui bahwa ini bukan lelucon, mereka bertiga menunjuk rambut kuning kecil itu bersama-sama. Itu dia, itu dia. Petik 2. Menendangnya. Sekarang dia kurang beruntung. Ye Bufan berjalan ke arahnya, dan berkata dengan mata dingin, kaki mana yang kamu gunakan untuk menendang? Merasakan niat membunuh yang terpancar darinya, Huang Mao kecil hendak tertegun. Dia tanpa sadar menunjuk ke kaki kanannya dan berkata, benar, kaki kanan. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar sebuah suara berderak. Ye Bufan menendang kaki kanannya menjadi 2. Huang Mao kecil memeluk kakinya yang patah dan berteriak dengan nyaring. Orang-orang di sekitar tercengang, beberapa mengenal Ye Bufan, beberapa tidak, tetapi mereka tidak menyangka dia akan menyerang dengan kejam. Kepribadian Ye Bufan relatif santai, dan dia biasanya tidak marah. Tetapi ibunya yang telah bekerja keras untuk membesarkannya adalah punggungnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertaknya. Terlebih lagi, bajingan kecil ini biasanya mendominasi di sini, menggertak yang baik, memungut biaya perlindungan secara paksa, menggertak pria dan wanita, inilah hukuman yang pantas mereka terima. Mohigan telah melihat kekejaman Ye Bufan, bagi mereka yang keluar untuk mengacau, wajah secara alami tidak sepenting hidupnya. Dia dengan cepat berkata, saudaraku, kami salah, kami berempat buta, tolong biarkan kami pergi ini waktu. Kamu juga bisa. Ye Bufan menunjuk ke roti yang berserakan di tanah dan berkata, beri aku semua roti ini. Petik 2. Ini. Mohichan mengangguk beberapa orang ragu. Roti ini tertutup debu saat mereka jatuh ke tanah, dan beberapa dari mereka jatuh ke selokan di sebelahnya. Bagaimana mereka bisa memakan makanan kotor seperti itu? Jangan makan,
Apa yang kamu pikirkan saat kamu membuang-buang makanan tadi? Ye Bufan menatap keempat orang itu dengan dingin. Makan rotinya, atau aku menyia-nyiakan kalian berempat, pilih sendiri. Aku. Makan saudaraku, jangan lakukan itu, aku akan memakannya. Mo Sigan tahu bahwa kata-kata pemuda itu bukanlah lelucon, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambil roti dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Para gangster lainnya tidak berani ragu, mereka mengulurkan tangan dan mengambil roti di tanah, dan memakannya dalam suapan besar. Bajingan ini benar-benar pantas mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Biasanya kita diintimidasi oleh mereka dengan buruk, pemuda ini bisa dianggap menjengkelkan kita. Hewan-hewan ini menendang kios orang lain di setiap kesempatan, hari ini adalah pembalasan mereka. Petik 2. Melihat akhir dari 4 gangster, para penonton tidak memiliki simpati, sebaliknya, mereka semua memiliki semacam kegembiraan yang tulus. Roti kukus yang dikukus oleh Ouyang Lan berukuran besar, mengenyangkan, dan asli. Setelah masing-masing bajingan ini makan 4 atau 5 roti, mereka tidak bisa makan lagi. Melihat sekitar 20 roti yang tersisa, Mo Sigan berkata dengan wajah pahit, saudaraku, kita benar-benar tidak bisa makan lagi, bisakah kamu membawanya pulang dan makan perlahan? Ye Bufan berkata, kamu harus memberikan semuanya kepada aku, makanlah, dan yang tersisa akan mematahkan salah satu kakimu. Keempat bajingan itu tercengang, tetapi mereka tidak berani kentut, jadi mereka hanya bisa terus menelan roti di depan mereka. 10 menit kemudian, perut keempat orang itu membuncit, dan semua roti yang jatuh ke tanah dimakan habis. Diperkirakan mulai saat ini mereka akan memiliki bayangan psikologis saat melihat roti, dan tidak akan pernah makan roti lagi. Kakak, bisakah kita pergi sekarang? Mo Sigan berbicara dengan suara rendah. Dia tidak berani membuka mulutnya lebar-lebar, karena takut membuka mulutnya akan memuntahkan roti di perutnya. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah makan roti lagi seumur hidupnya. Ye Bufan berkata, ingin pergi. Bayar uang untuk roti dulu, tidak ada orang yang tidak mau membayar setelah makan roti. Mo Sigan mengeluarkan uang 100 yuan dari sakunya dan berkata, saudaraku, ini adalah uang untuk roti, tidak perlu mengubahnya. Sudah. Ye Bufan berkata dengan dingin, tidak cukup. 100 yuan hanya cukup untuk 1 roti. Mo Sigan berteriak, ini terlalu mahal, bukankah roti biasanya bernilai 1 yuan? Ye Bufan berkata, roti kukus ibuku sepadan dengan harga ini, apa masalahnya? Bab 28. Tidak masalah, tidak masalah. Mohawk takut pada bintang jahat di depannya, dan dengan cepat mengeluarkan semua uang kertas di saku keempat orang itu, sekitar 4 hingga 5.000 yuan. Saudaraku, kami hanya memiliki begitu banyak. Bisakah kamu melepaskan kami? Ye Bufan pada awalnya tidak terlalu puas, tetapi pada saat ini Ouyang Lan melangkah maju dan berkata, nak, biarkan mereka pergi dengan cepat. Demi ibu, mari kita lupakan urusan hari ini, kalian pergi. Tapi ingat, kamu tidak boleh datang ke sini untuk mengumpulkan uang perlindungan di masa depan, kalau tidak aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu, ingat. Kami akan ingat. Seolah-olah mereka telah diampuni, para gangster segera bangkit dari tanah dan melarikan diri dari desa ke kota dalam keadaan malu. Anak muda, kerja bagus, hari ini kamu membantu kami melampiaskan amarah kami. Petik 2. Hebat. Bajingan ini seharusnya sudah ditangani sejak lama. Jika aku memiliki keahlianmu, aku akan memberi mereka pelajaran. Melihat ini beberapa gangster ditangani, dan para tetangga sangat gembira, memuji Ye Bufan tanpa henti. Tetapi ada juga beberapa kekhawatiran. Paman Zhang dari sebelah melangkah maju dan berkata, Xiao Fan, kamu telah menyebabkan bencana besar kali ini. Para gangster ini tidak menakutkan, tetapi di belakang mereka ada Ma Jiuye, yang memiliki ratusan orang di bawahnya, perintah. Anda memukul gangster ini sama dengan menamparkan wajah Ma Jiuye, dia pasti tidak akan melepaskannya, cepatlah, atau Anda akan mendapat masalah ketika orang-orang itu datang. Mendengar apa yang dia katakan, Ouyang Lan tiba-tiba menjadi gugup bangun, nak, ayo pergi, ibuku ada di sini untuk mendukungmu. Bu,
Mengapa kamu mendukungku? Ye Bufan tertawa terbahak-bahak, mulai sekarang, anakku akan mengurus semuanya, jangan khawatir, bukan? Apakah Anda beberapa hooligan lokal? Tidak ada yang istimewa. Petik 2. Paman Zhang berkata dengan cemas, Xiao Fan, Paman Zhang telah memperhatikan bahwa kamu cukup pandai berkelahi, tetapi bisakah kamu mengalahkan 1 atau 10? Kemudian Ma Jiuye memiliki ratusan gangster di bawah komandonya, masing-masing kejam, dengarkan bujukan Paman Zhang, ayo pergi. Petik 2. Ye Bufan juga tahu bahwa dia baik, jadi dia tidak menjelaskan apapun, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak hanya aku akan pergi hari ini, bahkan ibuku akan pindah dari sini. Dia berbalik ke Ouyang Lan dan berkata, Bu, ikut aku. Petik 2.1. Kita mau kemana, Nak? Berapa lama? Mengapa kamu tidak pergi sendiri? Ibu ada di sini untuk menanggungnya. Ibu adalah seorang wanita, mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Dalam pandangan Ouyang Lan, putranya telah menyinggung Ma Jiuye dan ingin keluar dan bersembunyi untuk sementara waktu. Dia tidak dapat menjelaskan beberapa patah kata tentang restoran tersebut, tetapi Ye Bufan berkata, Bu, kami tidak akan keluar untuk bersembunyi, tetapi ada hal penting yang harus kita lakukan. Ouyang Lan berkata dengan heran, jangan pernah kembali lagi, tapi masih ada sewa 1 tahun di sini. Tidak, saya akan memberikan rumah ini kepada Paman Zhang. Ye Bufan sama sekali tidak kekurangan beberapa ribu yuan uang sewa. Selain itu, Paman Zhang memang banyak membantu Ouyang Lan tahun-tahun ini, dan dia juga menyerahkan ribuan yuan yang dia kumpulkan. Paman Zhang berkata, Xiao Fan, ini uang yang kamu dapatkan kembali, kami tidak dapat mengambilnya, dan ada rumah ini, bagaimana kalau aku memberimu uang sewa? Tidak perlu, Paman Zhang, ambil saja saat aku memberikannya padamu. Petik 2. Ye Bufan memasukkan tumpukan uang dan kunci rumah ke Paman Zhang, lalu menoleh ke Ouyang Lan dan berkata, Bu, ayo pergi. Ouyang Lan berkata, bagaimana saya bisa begitu cemas, bahkan jika saya pergi, saya harus bersih-bersih. Petik 2. Tidak ada yang perlu dibersihkan. Aku tidak mau pakaian lama itu. Ayo beli yang baru nanti. Petik 2. Ye Bufan tahu bahwa ibunya hidup hemat, tetapi sekarang dia punya uang, dia tidak lagi harus menderita seperti dulu. Tidak, aku harus membawa banyak barang. Kamu belum menikah, jadi meskipun kamu punya uang, kamu tidak bisa menyia-nyiakannya. Ouyang Lan enggan, jadi dia mengeluarkan tas kanvas besar dan pergi ke rumah untuk mengepak barang-barangnya. Bu, ambil sedikit saja, kita beli yang baru untuk sisanya. Ye Bufan tidak bisa menahannya, rumahnya terlalu kecil, sepertinya ramai ketika 2 orang masuk, jadi dia menunggu di luar. Setelah beberapa saat, ponselnya berdering, dan saat panggilan tersambung, He Suang-Suang berteriak dengan marah, Ye Bufan, kamu di mana? Petik 2. Aku di desa di kota, ada apa? Petik 2. Tentu saja jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, tolong kirimkan saya lokasi, dan saya akan pergi mencari Anda sekarang. Petik 2. Oke, meskipun dia merasa gadis kecil ini ada di sini untuk mengganggunya, Ye Bufan tidak peduli, dan mengirimkan lokasinya untuk melewati. He Suang-Suang baru saja menyelesaikan kasus di tangan, dan hanya setelah berurusan dengan orang-orang seperti itu dia menyadari bahwa dia memblokir senjata untuk mereka, ternyata orang-orang itu semua ada di sini untuk menyusahkan Ye Bufan. Jika itu orang lain, dia tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi orang ini kebetulan adalah Paman, yang paling dia benci, dan dia menabrak Jeta, segera datang untuk menanyakan masalah ini kepada Ye Bufan Xingxi. Dia mengendarai mobil sport ke desa di kota, tetapi menemukan bahwa jalan di sini terlalu buruk, dan sasis mobil sport terlalu rendah untuk dikendarai. Kamu bajingan, kamu datang ke tempat yang sangat buruk. He Suang-Suang mengutuk, memarkir mobil, dan masuk. Ye Bufan memperhatikan gadis kecil itu mendekat dengan wajah pucat dari kejauhan, dan diam-diam tertawa. Kamu, ceritakan dengan jelas, apa yang terjadi kemarin. He Suang-Suang mendatanginya dan berkata dengan kejam. Ye Bufan tidak terburu-buru, dan berkata dengan riang, ada apa?
Bukankah aku baru saja menyelamatkan kakekmu, dan kemudian berbicara dengan kakekmu di tingkat yang sama, dan sekarang aku adalah pamanmu. Aku tahu bukan itu yang aku bicarakan. He Suang-Suang menggertakkan giginya dan berkata, aku berbicara tentang para hooligan itu nanti. Petik 2. Kamu mengatakan itu, meskipun aku membantu menyelamatkanmu nanti, aku baik warga negara, jadi itu juga benar. Saya harus melakukannya, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Sekilas, dan dadanya yang penuh terengah-engah, secara tak terduga memberi Ye Bufan rasa keagungan. Orang-orang itu jelas mendatangimu, tetapi kamu membiarkan gadis ini memblokir senjatamu. Ye Bufan berkata dengan bercanda, kamu telah menganiayaku sampai mati, mobilmu, dan tidak membiarkanmu membelaku. Kamu buru-buru melakukan ini, apa hubungannya denganku? Petik 2. Kamu bajingan. He Suang-Suang jelas marah, tetapi tidak tahu untuk curhat. Dia berkata, aku tidak peduli. Kamu ikut aku sekarang dan pergi ke kantor polisi untuk mengklarifikasi masalah ini. Melihat senyum murahan Ye Bufan, dia merasa marah di perutnya, dan dia bertekad untuk membunuh ini. Pria, jika Anda masuk ke biro, Anda harus menutupnya setidaknya selama 24 jam. Ye Bufan berkata, kamu tidak bisa melakukan ini, aku tidak melakukan kejahatan, dan selain itu, kami memiliki hubungan khusus, aku pamanmu. Hei, Suang-Suang menjadi lebih marah ketika dia menyebut paman, dan berkata dengan wajah marah, apakah kamu pergi? Jika tidak, aku akan memborgolmu. Bab 29. Aku membuatmu tak berotak. Ye Bufan sedang memikirkan bagaimana menghadapi gadis kecil yang mengganggu ini, ketika tiba-tiba terdengar suara motor yang melaju kencang di kejauhan, diikuti oleh 3 kendaraan off-road yang berderap dari kejauhan. Setelah melihat ketiga mobil tersebut, para pedagang di sekitarnya mundur satu demi satu, jangan sampai mereka menghindarinya. Dengan suara rem yang melengking, ketiga mobil itu berhenti di depan stan roti kukus Ouyang Lan, dan selusin bajingan melompat keluar dari mobil, semuanya memegang pipa baja. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 20-an, dengan bekas luka panjang di wajahnya yang membentang dari sudut matanya ke rahangnya, tampak mengerikan dan menakutkan. Sudah berakhir, orang-orang Majiuye yang datang. Tampaknya pemuda ini masih berjalan lambat, dan dia diblokir di sini. Masalah hari ini serius. Orang yang bertanggung jawab adalah Brother Daoskar. Sangat gelap. Melihat anak-anak pang ini dan mendengar diskusi di sekitar, He Suang-Suang sepertinya menyadari sesuatu, dan bertanya, apakah orang-orang ini mengejarmu? Ye Bufan tertawa dan berkata, tidak salah, ini untukku, tetapi tidak masalah, saya memiliki polisi di sisi saya sekarang. He Suang-Suang berkata dengan marah, saya ingin Anda memblokir senjatanya lagi, bahkan tidak memikirkannya. Dengan identitasnya, dia tidak membayar perhatian pada bajingan kecil ini sama sekali, tetapi dia tidak ingin digunakan sebagai senjata oleh pemuda di depannya lagi. Ye Bufan berkata, tidak mungkin, kamu adalah seorang polisi, bagaimana kamu bisa melihatku, seorang warga negara yang baik, diintimidasi oleh penjahat. Aku seorang polisi, tapi aku sedang tidak bekerja sekarang. Ye Bufan, dan keduanya tampak sangat dekat satu sama lain, seperti kekasih muda yang berbisik. Apakah kamu tidak terlalu kejam? Ye Bufan berkata, maksudmu, aku hanya berdiri di sini dan dipukuli oleh mereka. Hei, Suang-Suang tersenyum penuh kemenangan, itu urusanmu, aku tidak peduli, toh kamu jika ada adalah perkelahian, aku akan menangkap orang, dan lihat bagaimana kamu bisa bangga padaku. Setelah dia selesai berbicara, dia memalingkan wajahnya ke samping, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Sebagai seorang polisi dengan rasa keadilan yang kuat, dia tidak ingin melepaskan para gangster ini, tetapi ingin Ye Bufan membantunya menangkap mereka. Pada saat itu, saya tidak hanya dapat membawa bajingan ini ke pengadilan dengan mudah, tetapi juga membersihkan pria yang selalu memanfaatkan saya ini, dan melampiaskan amarah di hati saya, yang dapat dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Adapun kekuatan Ye Bufan, dia tidak khawatir sama sekali. Bahkan master seperti Iron Head dipukuli menjadi Sakyamuni, apalagi bajingan biasa ini. Saat ini Ouyang Lan mendengar gerakan itu dan keluar dari kamar. Nak,
Cepat lari, ada ibu di sini. Petik 2. Oke, Bu, aku akan membereskan ini. Kamu bisa cepat masuk ke kamar. Petik 2. Ye Bufan takut menunggu. Dia tidak sengaja melukai Ouyang Lan, mendorongnya langsung ke kamar, dan menutup pintu. Pada saat ini, Dao Skar dan yang lainnya semakin dekat, dan dia berkata kepada He Suang-Suang. Petugas Heda, apakah Anda yakin ingin bermain seperti ini? Senyum muncul di sudut mulut Ye Bufan, gadis kecil ini ingin bermain denganku, jadi mari bersenang-senang dan lihat siapa yang bisa mengalahkan yang lain. Kakak Skar, dia yang baru saja mengalahkan kita. Mo Sigantou menunjuk ke arah Ye Bufan dan berkata, mungkin dia sedikit emosional, jadi dia bersendawa begitu keras hingga hampir memuntahkan roti di perutnya. Broter Dao Skar memegang pipa baja di tangannya, maju 2 langkah, dan berteriak dengan angkuh, nak, kamu sangat berani, kamu benar-benar menyentuh orang Majiuye, tidakkah kamu ingin hidup? Ye Bufan berkata dengan ekspresi ketakutan, saudaraku, aku benar-benar salah sekarang, dan aku tidak akan pernah berani lagi di masa depan. Tolong beri aku kesempatan, aku rela kehilangan uang. He Suang-Suang awalnya berpikir bahwa Ye Bufan dia pasti akan melakukannya jika dia tidak setuju dengannya, dan menunggu untuk menonton pertunjukan, tetapi dia tidak berharap orang ini menjadi pengecut. Apa yang terjadi? Orang ini sangat terampil, bagaimana mungkin dia takut pada beberapa bajingan kecil? Saudara Skar tidak mengetahui hal ini, dan wajahnya menjadi semakin sombong. Menurut pendapatnya, kekuatan dan pengaruhnya menaklukkan yang kecil, anak laki-laki di depannya. Nak, kamu cukup masuk akal, apakah kamu rela kehilangan uang? Tidak apa-apa, ambil 1 juta, lalu berlutut dan minta maaf kepada saudaraku, mari lupakan bisnis hari ini. Ye Bufan berkata, tidak apa-apa untuk berlutut turun dan minta maaf. Tapi saya tidak punya uang sebanyak itu. Ekspresi Dao Skar berubah, dan dia berkata dengan marah, tidak ada uang, jadi apa yang akan kamu lakukan dengan kami? Ye Bufan buru-buru berkata, saudaraku, jangan marah, saya tidak punya uang sekarang, tapi saya akan segera mengumpulkannya untuk Anda, 1 juta sen tidak akan kurang. Jika Anda tidak khawatir, saya akan menggadaikan pacar saya kepada Anda pertama, dan kemudian tebus dia setelah saya menarik uangnya. Petik 2. Betapa bodohnya, saya bahkan tidak menginginkan wanita saya sendiri pada saat kritis. Bajingan benar-benar mempermalukan Tuan Jiu, dipukuli seperti itu oleh tatapan bajingan seperti itu. He Suang-Suang menyaksikan kegembiraan dari samping, dan segera menjadi marah ketika mendengar kata-kata Ye Bufan, hei, apa yang kamu bicarakan? Kapan apakah aku menjadi pacarmu? Petik 2. Suang-Suang, kamu tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa menahannya, aku akan mengumpulkan 1 juta untuk menebusmu nanti. Ye Bufan berkata dengan ekspresi tak berdaya, selain itu, kakakku melihatnya jelas barusan, dan tidak ada gunanya menyangkal hubungan kita. Benar, untuk menemukan pria yang begitu lembut, aku hanya bisa menyalahkanmu karena buta. Saudara Skar berjalan mondar-mandir He Suang-Suang dengan mata cabul, mengangguk tanpa henti. Secara umum, sulit bagi wanita biasa untuk mengontrol pakaian kulit yang ketat, tetapi sosok He Suang-Suang benar-benar bagus, tidak hanya tinggi dan ramping, tetapi juga cembung di tempat yang seharusnya cembung, dan cekung di tempat yang seharusnya cekung, penuh keseksian. Ditambah dengan wajah yang sempurna tanpa cacat apapun, selama pria melihatnya, hatinya akan tergerak. Gadis kecil, mulai sekarang, kamu bisa bergaul dengan Broter Skar, aku jamin kamu akan populer dan seksi. Temperamen He Suang-Suang yang berapi-api tidak tahan, dan berkata dengan marah, keluar, lihat sekeliling lagi, aku mencungkil matamu. Gadis kecil cukup seksi, sekarang laki-lakimu telah menggadaikanmu kepada kami, dan tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Bekas luka melambaikan tangannya dan berkata kepada bajingan di belakangnya, saudara ambil cewek ini ke mobil untuk saya. Begitu dia memberi perintah, 4 atau 5 gangster bergegas, dan mereka berebut untuk mengambil tahu di tubuh He Suang-Suang. Senyum lucu muncul di sudut mulut Ye Bufan, dan dengan ekspresi ketakutan, dia mundur beberapa langkah dan bersembunyi di belakang He Suang-Suang.
He Suang-suang menggertakkan giginya dengan marah, mengetahui bahwa dia digunakan sebagai senjata oleh pria ini lagi. Kalian semua keluar dari sini, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi tidak peduli bagaimana dia bertahan, bajingan kecil itu tidak mendengarkan sama sekali, dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Bajingan, bodoh sekali. He Suang-suang mengutuk, mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri hari ini, jadi dia hanya bisa melampiaskan semua amarah di hatinya pada bajingan kecil ini. Dia mengangkat tinjunya dan membantingnya dengan keras ke pangkal hidung Pang, lalu mengangkat kakinya dan menendang Pang di sampingnya. Bajingan kecil ini tidak memiliki kungfu dari kepala besi, dan mereka semua dirobohkan oleh He Suang-suang dalam sekejap mata. Daoskar menjadi pucat karena ketakutan, dia tidak pernah bermimpi bahwa wanita ini bisa bertarung dengan sangat baik. Dia menoleh dan hendak berlari, tetapi ditendang oleh He Suang-suang, dan kemudian dua sepatu hak tinggi sepanjang 10 cm dengan gila-gilaan melampiaskannya. Bajingan, aku membuatmu bodoh, aku menyuruhmu untuk menangkapku, aku menyuruhnya untuk percaya apapun yang aku katakan. Bab 30 Tyrannosaurus Betina. Saudara Scar merasa tubuhnya akan ditusuk oleh sepatu hak tinggi, dan dia terus berteriak seperti babi yang dibunuh. Orang-orang di sekitar tercengang, tidak ada yang menyangka bahwa gadis cantik dan lemah ini ternyata adalah Tyrannosaurus betina yang galak. Cepat dan berhenti, aku laki-laki Ma Jiuye, kamu tidak dapat menerima konsekuensi dari memukuliku. Brother Daoskar tidak punya pilihan selain melakukan Ma Jiuye. Setelah berbicara, He Suang-suang benar-benar berhenti. Tepat ketika dia mengira ancamannya berhasil, tiba-tiba borgol dingin diletakkan di tangannya. Sudah berakhir. Hati saudara Scar langsung tenggelam, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain adalah seorang polisi. Nyatanya, itu bukan salahnya, sebagai tangan kanan Ma Jiuye, dia telah berkeliaran di distrik Dongcheng dan tidak mengenal He Suang-suang. Setelah melampiaskan, He Suang-suang mengeluarkan ponselnya dan menelepon 10 menit kemudian, 5 atau 6 mobil polisi melaju, menangkap semua bajingan ini di dalam mobil, dan pergi ke Brigade Polisi Kriminal. Ye Bufan berkata, "Nenek, kamu masih luar biasa. Kamu menyelesaikan semua masalah paman dengan begitu mudah." Petik 2. Kamu, He Suang-suang mengalami depresi untuk sementara waktu. Dan dia juga bertanya-tanya mengapa selalu ada masalah setiap kali dia bertemu pria ini. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia berkata, "Jangan terlalu berpuas diri, kamu juga ikut denganku." Ye Bufan berkata, "Aku tidak melanggar hukum, apa yang kamu minta dariku?" He Suang-suang berkata, "Orang-orang ini datang ke sini pasti ada alasan untuk mencarimu, kembalilah bersamaku untuk bekerja sama dengan penyelidikan." Pada saat ini, Ouyang Lan membuka pintu dan keluar, pertama-tama memandangi He Suang-suang dengan mata aneh, lalu meraih tangan Ye Bufan dan berkata, "Nak, kamu apa yang baru saja kamu katakan? Apakah gadis ini pacarmu?" Ye Bufan dengan cepat menjelaskan, "Bu, tidak, kita tidak ada hubungannya satu sama lain." Petik 2. Apakah menurutmu ibumu sudah tua dan sulit menggunakan telinganya? Aku mendengar dengan jelas barusan, kamu bilang dia milik pacarmu. Ye Bufan berkata, "Itu palsu. Aku berbohong kepada orang-orang itu." Berkata, "Gadis, apakah kamu berkencan dengan Xiao Fan kami?" Meskipun He Suang-suang memiliki kepribadian yang panas, menghadapi ibu Ye Bufan dan masalah seperti ini, dia bingung dan pipinya memerah. Bibi? Tidak. Dia tergagap dalam penyangkalan, tetapi di mata Ouyang Lan dia malu. "Kamu anak muda sekarang, bagaimana kamu bisa berbicara tentang seorang teman? Kamu malu untuk mengatakannya. Bibi dapat melihat bahwa kamu menjalin hubungan dengan Xiao Fan. Kalian berdua tua dan muda, menjalin hubungan itu normal. Nyatanya, kami Xiao Fan sangat tidak buruk." Melihat ibunya benar-benar menganggap Tyrannosaurus betina ini sebagai menantunya, Ye Bufan buru-buru melangkah maju dan berkata, "Bu, ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Apakah kamu sudah selesai membersihkan naik? Ayo pergi secepat mungkin." Ouyang Lan juga tahu bahwa kali ini masalahnya agak serius. Meskipun bekas luka pisau telah diambil, Ma Jiuye mungkin mengirim orang lain ke sana. Dia berkata, "Sudah dikemas. Ayo pergi."
Dia berbalik untuk mengambil kanvas bao. He Suang-Suang berkata kepada Ye Bufan, demi bibi, aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika kamu tidak melapor kepadaku setelah 1 jam, aku akan datang dan menangkapmu. Pergi, 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 bibiku, bisakah aku pergi sendiri? Ye Bufan benar-benar tidak berani memprovokasi Tyrannosaurus betina ini di depan ibunya, jadi dia hanya bisa setuju dengan patuh. He Suang-Suang pergi dari sini, dan Ye Bufan membawa Ouyang Lan kembali ke restoran Sui Jiangnan. Setelah menurunkan ibunya, dia segera naik taksi ke tim polisi kriminal kota Jiangnan. Jika tidak, dia sangat takut gadis ini akan mendatanginya. Berjalan ke kompleks tim polisi kriminal, Ye Bufan merasa tempat itu agak berantakan. Entah kenapa, wajah para polisi yang keluar dan semuanya tampak berat di wajah mereka. Dia menanyakannya dan datang ke kantor wakil kapten. Setelah memasuki pintu, He Suang-Suang baru saja menutup telepon. Ketika dia melihatnya memasuki pintu, dia segera melangkah maju dan menarik lengannya dan berkata, ikut aku. Ye Bufan berkata dengan heran, hei, apa yang kamu lakukan? He Suang-Suang menariknya ke dalam mobil sportnya, lalu pergi dengan cepat. Ye Bufan bertanya, kemana kamu membawaku? Untuk menyelamatkan orang. He Suang-Suang berkata, 3 rekanku telah masuk rumah sakit. Ini darurat. Datang dan temui aku. Melawan Ye Bufan, tapi He Suang-Suang masih percaya pada keterampilan medisnya. Oh, tidak apa-apa ke dokter. Ye Bufan bertanya, tapi kamu harus memberitahuku apa yang terjadi. Keterampilan mengemudi He Suang-Suang sangat bagus. Sebuah komunitas baru dikembangkan bernama Sanadu. Awalnya, lingkungan di sana sangat baik, dan komunitas yang berkembang tidak buruk, tetapi melihat bahwa seluruh komunitas akan selesai, kecelakaan terjadi satu demi satu. Ye Bufan berkata, ini terkait dengan rekan Anda yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Apakah itu penting? Tentu saja, dengarkan aku. He Suang-Suang berkata, sebulan yang lalu, kecelakaan luka parah terjadi di lokasi konstruksi komunitas Sanadu. Seorang pekerja yang sangat jujur tiba-tiba menjadi gila dan memukulinya dengan pipa baja. 2 pekerja lainnya meninggal, lalu bunuh diri dengan melompat dari gedung, seminggu yang lalu, pekerja lain menjadi gila, melukai 3 pekerja dan kemudian bunuh diri sendiri. 2 kejadian keji ini terjadi silih berganti, para pekerja di lokasi konstruksi panik, dan banyak orang yang tidak berani melakukannya di sini. Melihat pembangunan di sini sudah selesai, pengembang akhirnya mengertakkan gigi dan melipat gandakan gaji sebelum dengan enggan melanjutkan pembangunan. Tapi baru tadi malam, ada insiden luka parah lainnya, seorang pekerja bergegas ke dapur saat makan malam, membacok 2 pekerja lainnya sampai mati dengan pisau dapur, dan kemudian bunuh diri. Petik 2. Ye Bufan mengerutkan kening. Jika insiden semacam ini tiba-tiba terjadi sekali, itu masuk akal, dan 2 insiden hampir tidak dapat dikelola, tetapi akan sedikit aneh jika 3 insiden serupa terjadi satu demi satu dalam waktu sesingkat itu. He Suang-Suang tampak serius. Dia melanjutkan, setelah kasus itu terjadi, beberapa rekan kami pergi ke sana untuk menyelidiki tempat kejadian, tetapi 3 dari mereka tiba-tiba jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Namun pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh terhadap mereka bertiga, dan tidak ada yang abnormal, kecuali mereka tidak sadarkan diri. Keterampilan medis Anda bagus, bahkan gejala kakek saya bisa disembuhkan, jadi saya akan membawa Anda ke sana untuk melihatnya. Petik 2. Ye Bufan berkata, jarang mendengar kata-kata pujian darimu. Aku selalu mengatakan sesuatu. Aku bisa menyembuhkan penyakit kakekku. Aku sangat mengagumimu, tapi aku tidak tahan melihatmu terbawa suasana. Aku cukup rendah hati, apakah aku terbawa suasana? Kunci rendah. Menjadi rendah hati dan masih memanfaatkan orang lain dalam hal senioritas. Melihat gadis kecil itu masih memikirkan masalah ini, Ye Bufan berkata, bisakah kamu menyalahkanku? Anda hanya bisa menyalahkan kakek Anda. Terlalu malas untuk memberitahumu ini. He Suang-Suang berkata, katakan saja, bisakah kamu menyembuhkan penyakit ini?